Sementara di poin yang berhubungan dengan masalah ini, masalah bencana teman-teman sekalian. Kalau sudah bencana, merata, semua orang atau mayoritas orang kena, ini adalah hukuman dari Allah. Jangan dianggap remeh. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kalau mendengar suara guntur saja. Waktu beliau berada di Kufah satu waktu, beliau dengar suara guntur, lalu beliau mengangkat suaranya di depan kaum muslimin dan berkata, sungguh suara guntur ini adalah peringatan keras dari Allah yang di atas langit sana untuk penduduk bumi. Suara guntur aja. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau lihat awan mendung, maka beliau gelisah, mondar mandir, gelisah sekali. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa Anda begitu pucat dan gelisah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, dari mana saya dapat jaminan di belakang awan mendung ini bukan azabnya Allah. Sementara kaum Hud, kaumnya lebih Hud, kaum Ad, ini kita jelaskan itu hari di kisah Nabi Hud alaihissalam. Allah mau binasakan mereka, di hari mereka dibinasakan, mereka ditimpa peceklik, panas sekali, tidak ada hasil apa-apa, mereka butuh air, lalu datanglah awan mendung, mereka mengatakan, hada mumtiruna, ini air buat kami. Ternyata di situ ada azab, ada siksa yang berat. Maka Nabi SAW tenang setelah air hujan turun. Baru beliau yakin itu adalah bukan azab. Pada waktu itu Nabi SAW mengontrol sekali penduduk Madinah. Hampir bisa dikatakan pelaku maksiat itu sangat terkucil. Dan langsung terbongkar perbuatannya dan dihukum oleh Nabi SAW. Yang pezina, yang pencuri, yang berbohong dan segala macam. Karena ayat Al-Quran juga turun membongkar perbuatan kejahatan sebagian orang gitu ya. Tapi Nabi masih khawatir. Kita subhanallah, kita coba renungi gini teman-teman sekalian ya. Bukankah umat-umat sebelum kita rata-rata dihukum karena dosa yang menonjol? Kan gitu ya. Kita tahu misalnya kaumnya Nabi Saleh karena mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad karena mereka sombong. Mereka buat bangunan-bangunan tinggi, mereka jebol gunung-gunung, lalu mereka buat kerusakan di muka bumi. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka bentuk pasukan yang tidak pernah kalah di muka bumi berperang pada saat itu. Semua orang dibantai dengan beringas. Kemudian kita tahu kaumnya Nabi Shu'aib, mereka curang di timbangan. Kita tahu kaum Lut karena homoseksual. Kadang-kadang hanya karena salah satu kesalahan ini Allah binasakan mereka. Sekarang saya tanya, di masa kita sekarang, dosa kaum apa yang belum ada? Kita mau cari sekarang homoseksual, dilegalkan, LGBT, dibela dan segala macam. Itu sudah cukup dulu menghancurkan kaum Lut, satu negeri Allah, satu komunitas ya, terdiri dari 9 negeri. Kaum Lut itu 9 negeri. Diangkat semuanya, dibalik ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang masih ada bekas penyiksanya di laut mati. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum Quraisy kalau mereka lewat supaya mereka ambil pelajaran dalam Al-Quran. Itu gara-gara satu dosa. Gara-gara curangnya timbangan Allah binasakan. Gara-gara ini Allah binasakan. Kita sekarang dosa apa yang tidak ada dari umat-umat sebelum kita? Alhamdulillah Allah masih belum binasakan secara merata gitu ya. Jadi kalau ada bencana begini kita harus hati-hati sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah atau bencana yang datang yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kalau kita berada di satu komunitas dan kita tahu mereka ini maksiat semua kepada Allah dan kita diam, kita nggak memungkiri itu, kita nggak berusaha luruskan, maka kalau mereka dibinasakan, kita pun dibinasakan. Masih ingat pernah saya sampaikan dalam majelis kita sebuah hadis Bukhari. Pernah satu kali Jibril alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membinasakan satu negeri. Lalu Jibril alaihissalam mendapat di negeri itu ada orang soleh satu orang. Yang lainnya semua orang-orang yang jahat. Maka Jibril kembali kepada Allah lalu berkata, kata Nabi SAW, ya Allah sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan. Orang soleh ahli ibadah. Maka kata Allah azza wa jal, mulai hukuman dari dia. Karena dia tidak pernah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia tidak pernah nyuruh orang kebaikan, tidak pernah larang orang lain kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Binasakan dia dulu baru yang lainnya. Jadi orang-orang beriman pun bisa kena. Hati-hati. Gitu ya. Dan ini kalau sudah merata, longsor, banjir, tsunami, semua ini pasti masalahnya di dosa-dosa. Ya, masalahnya di dosa gitu ya. Jadi lebih baik introspeksi diri, hati-hati sekali. Karena hukuman Allah sangat merata. Kalau kita lakukan dosa kita sendiri, maka hukumannya datang sendiri. Tapi kalau kita lakukan merata, sama-sama, ini juga merata hukumannya. Tidak akan pernah selesai kecuali betul-betul kita berhenti dari semua itu. Diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengangkat sebuah riwayat pernah beberapa tabi'in, danya Aisyah berkata begini, wahai ummul mu'minin,
beritahukan kepada kami tentang bencana alam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah tersebar para penyanyi-penyanyi wanita, kemudian perzinahan, minuman keras, ya, maka pastikanlah Allah yang di langit sana murka pada bumi dan menyuruh bumi itu untuk menggoncangkan dirinya sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas riwayatnya. Anda bisa cari di buku atau cari saja statement di Google. Ibnu Qayyim rahimahullah menukir riwayat Aisyah tentang masalah bencana alam. Itu ada. Dan terlalu banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu hati-hati teman-teman sekalian. Kalau kita berada di satu komunitas mereka melakukan maksiat, minimal kita meluruskan itu.